Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita, bahagia di hati kita. Karena pada hari ini Tuhan memperkenankan kita, mempersekutukan kita kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Nya dan juga menaikkan syafaat kita kepadanya. Untuk itu, mari kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dalam rasa rindu akan firman dan berkat Tuhan. Dengan rasa rindu untuk mengungkapkan seluruh perasaan dan harapan-harapan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, membimbing kami sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman ini. Dan hamba Tuhan juga yang menyampaikan kehendak Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan penuhi dengan kebijaksanaan dan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki itulah yang kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Awal tahun yang baru ini, tahun 2021, kita tetap diingatkan untuk tetap merindukan firman Tuhan. Karena dengan kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan mendengarkan firman-Nya menjadi satu jalan bagi kita untuk hidup mampu, berguna, berkarya, dan juga membawa kehidupan kita kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini sebagaimana firman yang sudah kita dengarkan menunjukkan kepada kita bahwa memang benar iblis berkuasa di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga suara iblis sangat kuat. Sering sekali suara Tuhan dikalahkan oleh suara iblis dalam kehidupan kita. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa walaupun suara iblis dimenangkan atau menang dalam diri kita dibandingkan dengan suara Tuhan, itu juga adalah kehendak Tuhan dan atas seizin Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita mengatakan, wah, kita ini kan makhluk yang lemah, kita kan memang orang-orang berdosa. Kata-kata ini menunjukkan supaya kita bisa memaklumi atau setiap dosa atau setiap kesalahan yang kita lakukan bisa dimaklumi. Dan akhirnya dengan kalimat yang seperti ini, seolah-olah kita dibebaskan untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan dosa. Yang mana dosa itu bisa kita lakukan berulang-ulang, dan kita ajak diri kita juga untuk tidak berjuang untuk melawannya, dan mengajak orang lain untuk memahami kita ketika kita mengatakan kalimat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita ingat, walaupun itu bisa dimaklumi oleh manusia, tapi yang pasti setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan pasti ada akibat darinya. Mungkin langsung, juga mungkin tidak langsung. Mungkin melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita maupun dari perasaan kita sendiri. Karena kita sudah melakukan kesalahan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
Apakah memang kita tidak mampu untuk melawan dosa? Apakah memang Tuhan membiarkan kita untuk dikuasai oleh dosa dan membiarkan diri kita hidup dalam dosa dan kelemahan yang ada? Mari kita belajar dari pengalaman Yesus ketika Yesus anak Allah sebagai manusia dicobai oleh iblis. Maka Yesus berkata kepada iblis sesudah 3 kali Yesus dicobai. Dengan segala kemewahan fasilitas hidup, dengan syarat bahwa Yesus harus menyembah iblis. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada iblis? Enyahlah, enyahlah. Artinya bahwa ada ketegasan. Ada ketegasan Yesus untuk mengatakan kepada iblis, enyahlah. Berarti memang harus lenyaplah iblis, pergilah iblis. Jadi tidak ada tawar-menawar antara Yesus dengan iblis, atau di dalam hati Yesus akan suara-suara iblis. Enyahlah, artinya pergilah, lenyaplah. Ketegasan itu yang perlu sebenarnya di dalam hidup kita. Tegas untuk melawan dosa. Dan kita katakan, enyahlah, walaupun sering sekali dalam melawan dosa itu, kita harus berjuang. Kita harus punya tekad. Kita memang harus punya hati yang sungguh-sungguh merasakan bahwa memang iblis tidak boleh menguasai kita. Atau rayuan-rayuan dunia ini tidak boleh menguasai kita. Sehingga kalimat enyahlah harus ada juga dalam hidup kita. Bahwa kita memang semenari apapun, semegah apapun, sehebat apapun tawaran itu, kita tidak mau menerimanya. Maka kita katakan enyahlah. Dan dia mengatakan hanya Tuhan yang harus disembah, dan kepadanya lah kita berbakti. Sesudah Yesus mengatakan demikian, maka iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita punya tekad untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan kehendak iblis, melawan godaan iblis, maka percayalah, Tuhan akan sungguh-sungguh berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Dan iblis akan meninggalkan kita. Tapi ketika kita mengadakan tawar-menawar seperti Adam dan Hawa, tawar-menawar berdialog dengan iblis, maka iblis itu akan semakin berkuasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mau Tuhan selalu dimenangkan, kehendak Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita, bertekadlah, berkata tegaslah kepada segala bentuk dosa, enyahlah, maka Tuhan akan dimenangkan dalam hidup kita. Dan selalu kita melakukan kehendak Tuhan, dan kita akan semakin berbahagia, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menemani kita, menguatkan kita, dan memberikan kepada kita hati yang penuh sukacita melakukan kehendak-Nya. Maka berbahagialah kita, maka sukacitalah kita di dalam hidup kita, damai sejahtera ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memampukan kita untuk melakukannya di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Melalui firman ini kami diajak, kami diyakinkan bahwa kami mampu untuk melawan kuasa dosa bersama dengan Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk bertekad, untuk tidak membiarkan iblis selalu menggoda kami dan mempengaruhi kehidupan kami. Dan kami percaya melalui firman ini bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami di dalam keinginan kami mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui firman ini kami semakin dimampukan dan dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan.
Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua kehidupan kami. Berkatilah kami, berikan kesehatan kepada kami. Berkati pekerjaan kami. Cukupkanlah kebutuhan hidup kami. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita di hati kami. Dan berkati keluarga dan anak-anak kami. Dalam setiap situasi apapun yang terjadi. Dalam perjuangan apapun yang sekarang diperjuangkan oleh anak-anak kami. Baik dalam studinya, dalam menunggu teman hidupnya, dalam mencari pekerjaannya, dan juga di dalam segala hal yang dia harapkan, dan juga termasuk dalam perjuangannya untuk dia boleh melawan segala bentuk kejahatan di dalam hidupnya. Berkati keluarga kami Tuhan, sehingga keluarga kami sungguh-sungguh boleh menjadi keluarga Kristen yang sejati. Di dalam hidup keluarga kami terlihat terpancar sinar kasih Tuhan, dan kami akan berbahagia. Kami akan selalu sukacita walaupun kami hidup di tengah badai yang begitu dahsyat. Tuhan mampukan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami penderitaan, baik karena sakit secara fisik maupun secara psikis. Tuhan, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu kepada orang-orang yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, baik yang tinggal di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Dan terkhusus kami berdoa untuk saudara kekasih kami yang pada saat ini opname di rumah sakit ada Malik di ruang ICU, yaitu Bapak Wina, dan juga orang tua kami Pendeta J. Klian. Tuhan memberkati dia Tuhan. Tuhan berkati mereka. Berikan hati yang tenang, hati yang mampu untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Dan berkati tim medis yang memberikan perawatan, memberikan obat. Biarlah seturut kehendak Tuhan pada waktu yang tepat mereka bisa mendapatkan kesehatan. Dan berkati semua keluarga yang menemaninya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga, untuk pendeta kami, Pendeta Dewi Guru Kinayan, Pendeta Saryani Barus. Berkati mereka yang Tuhan, yang pada saat ini terpapar virus corona. Tuhan memberkati mereka. Tuhan bersihkan tubuhnya dari virus ini. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam dirinya, sehingga virus ini walaupun secara manusia mengatakan itu kuat melekat dalam diri manusia, tapi kami percaya lebih kuat kuasa Tuhan daripada virus ini, sehingga mereka bisa mendapatkan kesehatan yang sempurna, bersih dirinya dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga, kuatkan mereka. Biarlah walaupun dalam kondisi yang demikian, mereka bisa merasakan bahwa Tuhan akan membuat baik pada waktunya. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk keluarga Sophia Lorenta. Tuhan memberkati mereka dalam pemulihan kesehatannya. Biarlah semua keluarga yang pada beberapa waktu yang lalu terpapar virus corona, dan sekarang ada kebaikan semakin membaik. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna kepada mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka semuanya. Berkatilah Tuhan setiap orang yang merasakan sakit penyakit pada hari ini, sehingga mereka semakin dikuatkan dan dimampukan untuk tetap berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Nora, Pendeta almarhum Petrus Setepu. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka, sehingga dalam keadaan yang demikian, walaupun pendeta tidak ada bersama dengan mereka pada saat ini, tapi mereka tetap merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan,
yang melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, salam semangat untuk menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.